seakan-akan waktu tuh padat, lambat kayak sahabat. Belum apa-apa tiba-tiba baru bangun tiba-tiba sudah zuhur. Belum hafalan tiba-tiba sudah sholat isya. Belum apa-apa bahkan sudah akhir bulan. Bahkan para kaula muda tuh sekarang berkata seperti ini, Bu. Waktu tuh zaman sekarang kayak mantan. Cepat datangnya, salah. Sebentar datangnya dan begitu cepat perginya. Nah, waktu tuh semakin cepat sekarang. Kenapa kok bisa kayak ini di zaman sekarang? Ternyata sudah ada jawabannya di zaman Rasulullah dan sudah ada jawabannya pula secara ilmiah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu terasa singkat. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya waktu itu ketika terjadi begitu singkat menandakan kiamat sudah dekat. Bahkan Imam Nawawi radhiyallahu taala menjelaskan apa sih arti taqarrubuz zaman atau taqarrubuz zaman. Waktu yang begitu singkat dan padat itu adalah tanda hilangnya berkah di dalam waktu itu. Waktu itu kada berubah, gue, Pak. Waktu itu sehari tetap satu hari ada 24 jam. Dalam 24 jam tuh setiap jamnya ada 60 menit. Dan di dalam 1 menit tuh ada 60 detik. Dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai sekarang kada berubah. Tapi kenapa terasa begitu cepat? Itu karena ketiadaan barokah di dalamnya. Kita bekerja sehari 12 jam tapi hasilnya sedikit. Kita beramal sehari tapi rasanya tuh kada ada yang dapat. Belajar kada paham. Nah, itu menunjukkan salah satu di antara hilangnya keberkahan di dalam waktu. Maka pas benar materi ulun ini dengan apa yang disampaikan guru kita tadi, yaitu tentang waktu. Nah, kemudian gue secara sains ada ahli neuroscience. Neuroscience itu ahli dalam bidang otak dan sistem saraf. Sidin mengatakan gini, ngaran Sidin itu Mark Whitman. Nah, Jasidin penyebab waktu itu terasa singkat itu karena dopamin di otak kita. Yaitu ketika kita merasa dopamin tersebut tuh artinya hormon kesenangan. Setiap manusia pasti bisi dopamin dalam otaknya. Ketika kita scroll TikTok, sosmed, atau kita main game, di situ otak kita tuh terpacu pada kesenangan sementara sehingga kada sadar waktu itu berlalu. Nah, itu secara sainsnya. Sehingga ada korelasi atau hubungan dari jawaban secara agama dan sains tentang waktu yang begitu cepat. Makanya ulun malam ini mengangkat tema muhadarah ulun dengan judul menjaga waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal waqt wa ja'ala lahu qimah. Wassalatu wassalamu ala man 'allamana kaifa nubaddirul waqt sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan waktu dan menjadikan waktu itu berharga. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita bagaimana caranya untuk menghargai waktu serta kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ya ayyuhal ikhwan fillah, wahai saudara-saudaraku di dalam agama ini, kita bersaudara dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Innal waqt ni'matun azimatun an'amallahu alaina. Sesungguhnya waktu itu adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Huwa al-waqt apa tadi lah? Nah, ya sedikit sambil ulun mengingat. Jadi ulun ini sebenarnya tuh hendak muhadharah pakai bahasa Arab. Cuman karena pakai bahasa Arab karena buhan pian kada paham. Jadi ulun sambil terjemahkan aja lah. Jadi huwa al-waqt tadi itu ra'su malil insan fil hayah.
itu adalah modal utama di dalam kehidupan manusia. Makanya fakullu daqiqatin wa sa'atin tamdi hiya juz'un min umur la ya'udu abadan. Maka setiap detik, setiap jam yang berlalu itu adalah bagian dari umur kita yang tidak akan kembali lagi. Nah, itu salah satu hebatnya waktu itu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh, rawahul Bukhari. Ada dua nikmat yang mana manusia ini tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Fahadal hadis yubayyinu lana anna katsiran minan nas la yuqaddiruna al-waqt. Maka hadis ini menjelaskan banyak manusia itu tidak menghargai waktu, wala yastaghillunahu fit ta'ah wal ilm wal ibadah, dan mereka itu tidak memanfaatkan waktu tersebut dalam ketaatan, dalam ilmu dan dalam beribadah. Sampai-sampai berkata, qala ahadus salaf, al-waqt kasayf in lam taqtahu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, apabila kita tidak memanfaatkannya, maka pedang itu yang akan memotong kita. Nah, maka timbullah pertanyaan, Bu, kaifa nahfazul waqt? Bagaimana cara kita menjaga waktu supaya waktu ini tidak terbuang sia-sia? Al-awwal bitanzimil waqt wa wad'i jadwalin li a'malina, yaitu kita dengan menyusun dan mengatur jadwal kegiatan kita sehari-hari. Tidak perlu kita mencatatkannya, cukup kita susun di dalam kepala dan pikiran kita, hari ini mau apa, besok mau apa, jam seini ngapain, jam seini ngapain, sampai seterusnya. Sehingga waktu kita itu benar-benar terstruktur. Karena jujur, ulun merasakan sendiri ketika waktu ulun itu terjadwal di saat mondok dulu dengan sekarang ini rasanya tuh beda benar. Kayaknya tuh lebih terbaik versi ulun pas di pondok di Banjarbaru dulu daripada yang sekarang. Nah itu karena terjadwalnya waktu. Dan kemudian wasani, yang kedua, bitarkil kasal wal taswif. Nah ini penting nih, menjaga waktu itu dengan meninggalkan malas dan menunda-nunda. Tadi sudah disinggung oleh guru kita tentang menunda-nunda waktu. Manusia ini ketujuh benar menunda-nunda waktu, sehingga waktu itu terbuang sia-sia. Makanya waktu tadi itu terasa begitu cepat. Di saat kita tunda-tunda main game, kadang kerasan kena sudah subuh. Bahkan kita sholat sering menunda-nunda, kena aja isya masih panjang waktunya sampai subuh jar. Sehingga akhirnya teguring, kada lagi sembahyang isya. Nah, itu manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu bistighali bil a'malin nafi'ah ka qiraatil Qur'an wa talabil ilmi wa dzikri. Kemudian yang ketiga itu dengan mensibukkan diri dengan amal-amal yang bermanfaat seperti membaca Quran, menuntut ilmu dan berzikir. Dan yang terakhir warabi', yang keempat, bimuraqabatillah fi kulli waqt, yaitu dengan merasa diawasi oleh Allah pada setiap waktu, sehingga kita tuh malu untuk menyia-nyiakan waktu kita, apalagi sampai berbuat perbuatan yang mazmumah, yang tercela. Karena Allah tuh selalu mengawasi kita. Sebagaimana kita ketahui, Allah itu bersifat kaunuhu aliman. Allah itu maha alim, tahu dengan segala gerak-gerik kita, baik secara zahir maupun batin. Nah, oleh karena itu, Bu, ya ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudara ulun sekalian, tadzakkaru daiman, ingatlah selalu. Apa yang diingat? Annal waqt idza nudayyi'uhu fid dunya, apabila kita itu menyia-nyiakan waktu ketika kita hidup di dunia, sanandamu alaihi fil akhirah, maka pasti kita itu akan menyesalinya di dalam akhirah. Kenapa? Kam min sakhsin tamanna an ta'uda bihil waqt. Berapa banyak manusia itu berharap, di sini pakai kalimat tamanni,
Yaitu maknanya itu angan-angannya itu pasti mustahil terjadi atau kebanyakan mustahil terjadi. Banyak mereka itu berharap waktu itu kembali. Kenapa? Liyusalliya rak'atan wa yatuba taubatan au ya'malu amalan salihan. Mereka itu berangan-angan supaya bisa lagi waktu itu kembali untuk bersolat walau hanya 1 rakaat, untuk bertaubat, bahkan untuk beramal-amal yang soleh walaupun sedikit. Karena kita tahu ya, maklum, banyak orang di dalam kubur itu dia itu meminta untuk dikembalikan waktunya. Tapi itu walakinnahu lam yastati', kan tetapi waktu itu tidak mungkin kembali lagi. Oleh karena itu, ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bil jiddi bil ijtihadi fi hibzil waqats. Ulun berwasiat kepada buhan pian seberataan dan kepada diri ulun untuk dengan sungguh-sungguh dan berusaha menjaga waktu. Li'annahu umruna, karena waktu itu adalah umur kita. Apa yang kita habiskan di dunia ini pasti akan ditanya oleh Allah. Kemana kita menggunakan waktu kita, untuk apa, itu pasti akan dihisab. Fi akhiril kalam, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Afu minkum, ulun mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian apabila banyak terjadi kesalahan dalam muhadarah ulun ini karena ulun masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.